Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah teman-teman yang sama-sama dimuliakan oleh Allah SWT. Mudah-mudahan hingga sampai saat ini kita masih diberi hidayah dan taufik sehingga masih tetap istiqomah melaksanakan segala perintah Allah SWT, ikut cara baginda Rasulullah SAW, dan mengamalkan seluruh perintah-perintah daripada apa yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Kata ulama bahwa kurang lebih Allah telah ciptakan 18.000 jenis makhluk hidup, dan diantaranya adalah manusia yang saat ini jumlahnya kurang lebih 8 miliar. Artinya apa? Jika manusia ini kurang lebih jumlahnya 8 miliar, artinya jumlah burung separuh daripada jumlah manusia. Kemudian berapa jumlah ikan? Jumlah ikan lebih banyak jika jumlah manusia dan jumlah burung dijumlahkan. Nah, ini kata ulama kita. Jadi semua itu tidak terlepas dari pengawasan oleh Allah SWT dalam memberi rezeki kepada makhluknya. Alhamdulillah teman-teman, kali ini kita akan membahas sebuah FBW dari beberapa request teman-teman kita semua menginginkan atau menanyakan bagaimana gedung RBW bila ruangannya ketinggiannya tidak lebih daripada 2 meter atau sebagaimana yang disyaratkan atau distandarkan, yaitu kurang lebih ketinggian RBW yang baik adalah 2,5 meter. Nah, tentunya semua ini ada alasan-alasannya dan sebab musababnya, atau dalam istilah lain kausalitas, sebab akibat. Nah, untuk itu kita akan bahas nanti melalui animasi 3 dimensi. Nanti saya akan jelaskan lebih rinci lagi di penjelasan saya berikut. Teman-teman semua, mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa terlalu sering-sering mengunggah video-video terbaru di konten YouTube saya karena kesibukan saya saat ini. Nah, selain banyaknya pekerjaan saya di bidang arsitektur, kemudian saya juga harus mempersiapkan untuk onnya gedung saya yang ketiga dan persiapan pembangunan untuk RBW baru yang keempat. Nah, tentunya ini semua lokasinya berada di pesantren. Nah, jadi saya mohon maaf jika konten-konten terbaru saya sedikit terlambat ya, karena kesibukan saya itu tadi, banyaknya pekerjaan-pekerjaan yang saya harus selesaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat dan bisa membantu para petani walet. Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Oke teman-teman semua, di sini saya akan mengambil sampel untuk penjelasan mengenai RBW yang mana ketinggian setiap ruangannya kurang dari 2 meter atau 2 meter lah gitu. Karena memang banyak kasus-kasus yang saya jumpa dan menjadi pertanyaan, bagaimana sih cara mengatur skat, cara mengatur lar, cara mengatur LMB yang mana ruangannya tidak atau kurang dari standar yang ada atau kurang dari 2 meter. Nah, di sini saya akan membuat 3 sampel bangunan. Tentunya ini nanti berhubungan dengan skat, lar tentunya, dan LMB. Jadi saya ambil bagian yang LMB karena ini mewakili semuanya untuk penjelasan. Jadi sini saya akan menjelaskan 3 tipe bangunan, 4x10, 5x10 dan 6x10, dan ini berhubungan dengan sekatnya nanti. Untuk bangunan ruangan tingginya kurang dari 2 meter atau 2 meter. Wah, ini agak berat kayaknya ya. Mudah-mudahan ini bisa mewakili penjelasan saya. Oke teman-teman, ini 4x10, bangunan 4x10 yang tampil sekarang ini. Voidnya saya ambil sampel 4x4 atau 3x4, tidak ada masalah.
Sekarang saya akan menjelaskan untuk bangunan 4x10 yang mana tinggi ruangannya hanya 2 meter atau kurang, maka LMB nya kita buat seperti ini. LMB nya kita buat seperti ini. Jadi tetap dari pinggir 70, hanya saja dari plafon itu hanya sekitar 30 cm. Kita tidak turunkan hingga menjadi 70 cm karena akan menjadi terlalu rendah. Kemudian ukuran LMB 40-60 tetap oke, jelasannya. Kemudian kita masuk ke lar. Ini penjelasannya. Ukuran lar tetap menggunakan rumus sepertiga seperempat. Jadi lebar lar seperempatnya lebar void, sedangkan tinggi lar adalah sepertiga tinggi ruangan. Ini ukuran minimal. Yang putih ini adalah, anggap saja ini 2 meter, sirip turun 20 cm. Ini bagian sirip. Jadi boleh dikata lar ini sejajar dengan sirip lubangnya. Nah, ini tentunya nanti berhubungan dengan sistem pencahayaan. Ini berhubungan dengan sistem pencahayaan. Kemudian teman-teman, maka seperti ini rumusnya, dari pinggir 50 cm. Seperti apa sekatnya? Nah, karena ini bangunan, jika sudah melebihi daripada nesting roomnya, melebihi daripada 4x4, lebih daripada 4x4, atau untuk penyekatan, untuk nesting room di atas 4 meter atau 6 meter, boleh sudah dibuatkan sekat. Boleh tidak boleh dibuatkan. Jadi mundur 4 meter. Ini kita buat sekatnya kurang lebih sekitar 2 meter 80, tersisa untuk ruang lorong 120. Nanti walet akan banyak di sini. Jadi teman-teman, di sini ini penjelasan untuk bangunan 4x10. Nanti ada satu tips yang saya sampaikan di akhir daripada penyampaian ini. Beginilah tata ruang untuk ukuran 4x10. Sorry, ini ukurannya 6, bukan. Kemudian lanjut ke penjelasan. Oke. Kemudian teman-teman, kita lanjut ke penjelasan untuk bangunan ukuran 5x10. Karena bangunan ini tingginya kurang dari 2 meter atau hanya 2 meter, maka sekatnya kita tidak membaginya di tengah. Ini penjelasannya. Sedangkan untuk 4 meter kita tidak boleh membagi sekat di tengah-tengah. Artinya kita membuat sekat batas, ya, sekat batas mundur sekitar 4 meter, karena ini juga bisa menjadi area roping room dan sekaligus nesting room. Nah, terus untuk bangunan 5x10, maka kita akan jelaskan dulu LMB-nya. LMB-nya cukup 4x40-60. Sudah cukup karena bangunan ini kan cuma 2 meter tingginya. Larnya sama, hanya saja dia dari pinggir 25 cm. Kalau yang sebelumnya ini yang 4x10, ini 50 cm. Ya, oke. Bisa dipahami. Sekarang kita beranjak ke sini. Untuk bangunan 5x10, maka void kita buat misalnya 5x4 atau 5x3. Maka seperti inilah larnya. Larnya tetap 65x125. Terus ini anggap saja sirip 20 cm. Nah, ini 20 cm. Ini wilayah sirip. Jadi sebenarnya daerah roping room itu, nesting room itu sekitar 180 aja tingginya. Seperti ini. Larnya seperti ini, terus dari pinggir 25 cm. Sekatnya sama. Hanya saja kita buat lorong sekitar 2 meter
Skatnya 3 meter. Nah, untuk daerah sini kita bisa membuatnya menjadi 3,5. Untuk ruangan di sini bisa kita membuatnya menjadi 3,5 dan ini 2,5. Kenapa saya buat 2,5 tidak 2 meter, sini tidak 4 meter? Karena ini ruangan sedikit memanjang, jadi roofing roomnya Walid masih bisa bermain dan bebas bermain. Demikian juga halnya di sini. Kenapa di sini tidak disisakan 120? Terlalu jauh dari LAR, itu alasannya. Oke. Seperti ini untuk bangunan 5x10. Kita lanjut ke bangunan 6x10. Kemarin dijelaskan, kemarin dijelaskan bagaimana untuk bangunan 5x10 apakah perlu sekat tengah. Karena bangunan kurang dari 2 meter, maka tidak dibenarkan untuk membuat menjadi sekat tengah karena ruangan ini sangat sempit dan kecil. Oke. Sekarang kita lanjut ke 6x10. Maka kita membuatnya sekatnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini saya sengaja bolongin gitu supaya kelihatan. Ini poin ukuran 3x3, ini 6x10 ya. Bisa kita membuatnya poin 3x4 atau 3x3. Jadi saya buat poinnya ini cukup 3x3. Maka LMB nya kita buat ukuran 50-70. Oke. Kemudian larnya 65-75. Oke, bisa dijelaskan, bisa mengerti. Dan di sini 30, dari atas 20 cm. Ini sebenarnya maksudnya 20 cm ini sebenarnya sudah sejajar dengan sirip. Nah, sekatnya ini kita kasih mundur kurang lebih sejauh, belum saya kasih ukuran. Jadi ini ruangan 3x4. Oke. Burung masuk, belok kanan masuk. Nah, nanti Walid itu rame daerah sini dan daerah sini. Walid suka. Nah, untuk ruangan pintunya 150 dan ini kita mundurkan cukup 2 meter. Entah di sini panjangnya berapa, di sini cukup mundur 2 meter. Karena bangunan kita kurang daripada 2 meter ketinggiannya atau hanya 2 meter. Seperti ini penjelasannya. 6x10. Ukurannya seperti ini. Weight 3x3. Oke. 3. Nah, ini 3x3. Ruangannya menjadi 3x6. 3x7 jadi luas. Dia punya roofing. Nesting room. Di sini juga 3x6, jadi lebih luas. Sini saya akan menjelaskan bahwa hati-hati menyimpan sekat gantung. Ini sekat gantung. Jadi kita hati-hati menyimpan atau meletakkan sekat gantung. Oke. Sebenarnya untuk bangunan-bangunan LAR berbentuk jendela itu sebenarnya tidak perlu ada sekat gantung. Baik bangunan itu berukuran ketinggian ruangan 4 meter, 3 meter, atau 2,5, itu tidak perlu ada sekat gantung asal dia punya lar berbentuk jendela. Beda dengan lar yang berbentuk pintu. Nah, itu beda. Nanti saya akan jelaskan satu persatu di sesi selanjutnya. Kali ini kita membahas untuk request daripada teman-teman yang mempertanyakan bangunan-bangunan yang ketinggiannya kurang daripada 2 meter. Nah, demikianlah penjelasan saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jika Anda menyukai channel ini, tolong dibagi, di-share,
like, comment, and subscribe. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan pengetahuan ini bermanfaat buat para petani walet umumnya, baik para pemula. Ya tentunya untuk membangun sebuah gedung sebaiknya perbanyak ilmu, perbandaran ilmu. Oke, demikian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan kita senantiasa diberi taufik oleh Allah SWT, rahmat oleh Allah SWT. Jaga kesehatan, taati perintah Allah, tentunya ikut cara baginda Rasulullah SAW. Semoga kita semua sukses dalam budidaya walet. Oh ya, ada satu doa kalau bisa untuk yang muslim bisa dibaca sebelum tidur. Innahu Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah Allah akan mudahkan rezeki kita di esok harinya. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.